Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Daniatul Solihah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen G, Universitas Perjuangan. Di sini, dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, saya akan menjelaskan sedikit tentang uang dan inflasi. Apa sih itu uang? Uang adalah instrumen yang disahkan pemerintah dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat untuk pembayaran, yang berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, dan satuan hitung. Jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Yang pertama, uang kartal. Uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral sebuah negara dan diatur oleh undang-undang negara tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis uang kartal, yaitu berupa uang kertas dan uang logam. Yang pertama, ada uang logam. Uang logam pada awalnya terbuat dari emas atau perak agar nilai intrinsiknya tetap stabil. Namun sekarang uang logam banyak terbuat dari material selain emas dan perak yang lebih murah dan efisien. Uang logam yang beredar kini terbuat dari aluminium, perak, dan tembaga. Bentuknya pipi dan bundar seperti uang 100, 200, 500, dan 1000. Yang kedua, uang kertas. Terbuat dari kertas, biasanya memiliki nilai nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi sehingga tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Yang kedua, ada uang giral. Adalah alat pembayaran yang berbentuk surat-surat berharga atau surat penting seperti cek, giro, wesel, kartu kredit, dan polis. Jenis uang giral. Beberapa surat berharga tergolong ke dalam uang giral. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada cek. Juga disebut sebagai surat perintah tertulis oleh pemilik rekening kepada pihak bank untuk mengeluarkan dana kepada pemilik cek. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan cek, Anda harus memiliki simpanan rekening giro di bank umum. Yang kedua ada giro. Salah satu bentuk simpanan dana di bank umum berbeda dengan tabungan biasa. Dana dalam rekening giro hanya dapat diambil menggunakan cek, biljet giro, surat berharga, atau pemindah bukuan. Lalu, apa itu inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa sih yang menyebabkan inflasi? Yang pertama, meningkatnya biaya produksi. Karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik, inflasi ini akan terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, tingginya permintaan. Tingginya permintaan, jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, maka hal itu akan mengakibatkan penyedia faktor produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Yang ketiga, kekacauan ekonomi politik. Jika sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya hal ini terjadi pada tahun 1998 lalu. Yang keempat, utang nasional. Jika pajak mengalami kenaikan, maka bisnis akan bereaksi. Mereka akan menaikkan harganya. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak di perusahaan tersebut. Jika pemerintah memilih pilihan kedua, maka hal itu akan berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal itu akan mengarahkan kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang. Lalu, apa hubungan uang dengan inflasi? Hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori ini juga merupakan teori yang paling banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami hubungan inflasi dengan jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas uang disebutkan bahwa nilai tukar uang dapat dianalogikan seperti barang-barang lain. Nilai tukar uang tetap ditentukan oleh permintaan dan penawarannya. Persamaan dasar teori kuantitas uang dinamakan the Fisher Equation.
Hal ini disebabkan karena pencetus dari persamaan tersebut bernama Irving Fisher, yang merupakan ekonom Amerika. The Fisher Equation dituliskan dengan MV sama dengan PT, di mana M artinya jumlah uang beredar, V kecepatan uang berpindah tangan atau berapa kali uang berpindah tangan, P harga, T volume transaksi barang dan jasa. Dalam teori kuantitas uang, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, uang baru harus benar-benar beredar dalam pasar untuk menyebabkan inflasi terjadi. Yang kedua, inflasi merupakan hal yang relatif dan tidak absolut. Dua hal tersebut menuntun pemahaman bahwa harga akan cenderung lebih tinggi dari yang seharusnya jika lebih banyak uang yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Ada pula persamaan lain yang digunakan dalam teori kuantitas uang, yaitu M, V sama dengan P dan Y, di mana jumlah uang beredar M, V kecepatan uang berpindah tangan, P harga, dan Y-nya output ekonomi atau produk domestik bruto. Yang ketiga, kartu kredit. Uang giral jenis ini berbentuk kartu dan digunakan sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan kartu debit, kartu kredit ini berisi dana milik bank yang dipinjamkan kepada nasabahnya dengan batas jumlah tertentu. Nasabah kemudian mengganti uang tersebut kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Persamaan tersebut digunakan untuk membantu The Fed dalam membuat keputusan kebijakan moneter. Contohnya adalah jika P atau harga naik lebih cepat dari 2% per tahun, hal tersebut berarti tidak terlalu banyak uang yang beredar dalam perekonomian untuk tingkat output ekonomi. Kondisi tersebut tentu menyebabkan inflasi. Untuk mengatasi hal tersebut, The Fed mengeluarkan kebijakan yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.